Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul video ini, saya mau membongkar headtab. Tepatnya mau ganti headsetnya. Karena untuk headset Trill Ravage ini udah karatan. Jadi kemarin itu kalau buat belok itu ada bunyi kreket-kreket. Nah, salah satu kekurangan dari Trill Ravage ini, bagian headtabnya ini kan ada di bawah top tab ya, top tab. Jadi kalau misalnya kita mandiin atau kena air hujan, tapi kayaknya lebih sering karena dulu saya mandiin ini sepeda saya ini, karena kehujanan kan saya cuci. Nah terus air sabun itu masuk kejebak di bagian sini, sela-sela sini, terus masuk ke dalam ini headtabnya, terus di sini terjebak airnya kan, otomatis bagian grease-nya itu pada turun ke bawah. Lama-lama kan grease-nya itu, jadi grease-nya keluar dari sini, Nah karena grease-nya keluar, nggak ada yang melindungi bearingnya, terus ya itulah jadinya berkarat. Ini bearing yang udah diganti, udah pakai bearing bukan gotri lagi. Nah yang atas ini belum, masih pakai gotri. Nah karena ini headtabnya tipe integrated, jadi harus dipaksa keluar dulu bagian rumah gotrinya, dipukul nanti biar ini keluar ke atas, mukulnya dari bawah. Langsung aja kita eksekusi. Rekam lagi. Rekam apa lah? Mati ini gitu. Oh layarnya. Nah ini rumah gotrinya udah keluar. Nanti kita cuma pakai yang bagian ini. Ininya gotrinya dikeluarkan. Rumah gotri yang bagian dalam udah nggak dipakai lagi, tapi diganti dengan bearing ukuran 41 mm. Ini bearing. Nah, melanjutkan video proses pembongkaran yang tadi. Jadi ini adalah kondisi dari rumah gotri bagian bawah dari headset Trill Ravage yang udah berkarat atau kena korosi. Bisa dilihat di sini itu ada seperti tekstur kasar, bercak-bercak gitulah. Terlihat banget ya di video ini. Nah, jadi karena ada tekstur kasar seperti ini, harusnya kan ini halus mulus lah bajanya ini. Karena ada tekstur kasarnya itu, si gotri itu jadi gesekan dengan rumah gotrinya. Nah, ketika stang diputar untuk berbelok, itu ada suara krek kayak gitu. Karena si gotri gesekan dengan rumah gotrinya. Nah, suaranya itu tambah keras kalau kita lewat di bagian jalan yang sepi. Kalau di jalan raya yang rame sih nggak terlalu kedengeran. Nah, suara kerasnya itu karena bagian downtap dari Trill Ravage itu kan besar banget ya. Itu nambah gema dari suara yang dihasilkan gesekan antara si gotri dengan rumah gotrinya. Nah, untuk bearing yang saya pakai untuk mengganti headset bagian bawah itu ukurannya 52 mm. Terus ini udah, saya kan beli dua, ini yang satunya ini belum kepake. Nanti kalau misalnya rusak lagi, ini bisa pakai lagi. Nah, tadi itu ternyata ada sedikit kendala. Untuk headset bagian atas itu ternyata kedua bearing yang saya beli ini nggak bisa dipakai semuanya. Jadi saya beli dua piece. Yang pertama ukuran 41 mm dan yang kedua ukuran 41,8 atau naik pembulatan ke atas jadi 42 mm untuk diameter luarnya. Itu kedua bearing ini ternyata nggak bisa masuk di rumah gotri milik
dari trail ravage yang bagian atas. Jadi setelah saya cek juga ternyata nggak ada kerusakan sebenarnya untuk bagian rumah Godri bagian atas. Itu ternyata teksturnya itu tadi saya cek masih halus, jadi masih bisa dipakai lagi tanpa harus ganti bearingnya. Itu mungkin karena gravitasi ya, jadi kan kalau air kan otomatis turunnya ke bawah, jadi yang kena serangan korosi ya yang parah yang bagian bawah, karena airnya kan kumpul di bagian bawah. Sedangkan bagian bawah itu ada tambahan penutup lagi, sebelum ini ada tambahan penutup, jadi air itu susah keluar, nah dan berkumpul terus kan airnya yang nyuci itu pakai air Sunlight, saya pakai air Sunlight, jadi kan si grease yang harusnya melumasi bagian Godri dan rumah Godrinya itu pada keluar. Kebetulan kebetulan nggak sempat saya foto itu grease yang pada keluar. Itu sebelum saya ganti itu sebenarnya saya udah tahu kok ada grease atau oli hitam-hitam itu pada keluar, ternyata ya kayak gini jadinya. Nah mungkin untuk teman-teman yang mau ganti bagian atasnya sekalian bearing, itu harusnya beli juga rumahnya, jadi harus cari yang rumahnya integrated kayak punya trail yang modelnya ditanam sama head tube. Karena saya cuma beli bearingnya, ternyata nggak cukup dengan bawaan milik trail ravage yang bagian atas. Tapi kalau yang bagian bawah nggak ada masalah, langsung bisa plug and play. Nah jadi buat pembelajaran bareng-bareng ya, buat teman-teman yang punya ravage juga, itu jangan sering-sering dimandikan. Mungkin cukup diseka dengan air, terus sabunnya jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak itu kalau masuk ya itu tadi si grease atau vaselinnya itu pada keluar dan jadi karatan kayak gini. Mungkin bisa pakai kanebo aja. Jadi kanebo dibasahin sedikit terus diperes sampai tuntas lah. Terus bisa buat ngelap ravage kalau misalnya kotornya parah, misalnya habis belasaan atau kena hujan, itu kayak gitulah nyucinya yang benar. Terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab. Terima kasih sudah menonton dan see ya.